Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai hal yang menurut saya cukup menarik. Jadi hari ini saya berusaha bermain-main dengan anak saya, dan menurut saya dari bermain-main dengan anak saya itu saya menemukan sesuatu yang sangat relevan berhubungan dengan apa yang kita lakukan dalam latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Banyak orang yang menganggap Brazilian Jiu-Jitsu itu sometimes too serious. Terlalu serius dalam Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Entah Anda punya keinginan supaya Anda cepat bisa, atau terkadang ada orang yang kepingin, saya punya ambisi, saya kepingin jadi juara, saya kepingin ini, saya kepingin cepat naik belt, atau saya kepingin ya banyak hal lah. Kalau saya ditapkan teman, kali ini saya mau ngetapkan teman saya latihan, saya mau ini mau itu, ya kan. Terkadang kita dalam berlatih Brazilian Jiu-Jitsu kita melupakan sesuatu yang hanya dipahami oleh anak kecil. Anak kecil itu yang ada di otaknya, yang ada di pikirannya itu mereka mau bermain. Nah, menurut saya bermain itu sesuatu hal yang bagus. Kenapa kok saya katakan itu bagus ya? Karena kita sebagai orang yang lebih dewasa terkadang kita melupakan untuk bermain, ya kan? Sehingga kata-kata seperti yang ada di tulisan di ini, let's play. Nah, ini kadang-kadang jadi kata-kata yang menurut saya banyak orang yang melupakan apa arti kata let's play. Kita menganggap sesuatu itu terlalu serius. Kita bermain Brazilian Jiu-Jitsu itu kita seperti sparring for a real life and death. Bahkan ada yang beberapa orang sparring dengan saya seperti sparring UFC. Sparring UFC dalam artian ya benar-benar mau habis-habisan, ya kan. Harus sampai habis-habisan. What's the point of that? Bahkan ada orang yang waktu kena choke misalkan tidak mau ngetap, kena ambal nggak mau ngetap sampai hampir ya let's say hampir injury baru mereka mau tap. What's the point of that? Kalau Anda bermain tentunya Anda tidak perlu punya seserius itu, ya kan. Tujuan kita berlatih, kita mau jadi lebih bagus. Kalau Anda sampai menahan, let's say Anda menahan RNC sampai terlalu dalam sampai Anda cedera, itu tentunya akan merugikan Anda sendiri dalam Anda berlatih. Why? Karena kita menganggap itu too serius. Kita melupakan konsep yang ini. Play. Let's play. Kita bermain. Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu memang kita punya tujuan untuk something yang lebih serius. Tetapi saat Anda berlatih, Anda harus punya mindset keep it playful. Anda harus punya mindset untuk itu bermain. Kita bermain Jiu-Jitsu, kita bermain Brazilian Jiu-Jitsu. Anda mencoba teknik, saya mencoba sweep, itu fail. Ya kita akan coba teknik yang lain lagi. Saya mencoba triangle, itu fail. Ya kita coba lagi. Saya mencoba ambal, itu berhasil. Oke, that's it. So what? Perlukah saya mengingat-ingat, saya ngetapin kamu nih satu kali pakai ambal? Ingat ya, it's too serious. What's the point of that? Keep it playful. Yang melakukan apa? Tap, bump, kita roll lagi. Saya dalam permainan saya Brazilian Jiu-Jitsu, saya udah tahu sudah ngetap itu berapa ratus, berapa ribu kali. Saya mentapkan orang juga mungkin sudah berapa ratus, berapa ribu kali. Tetapi apakah saya pernah mengingat-ingat saya sudah mentapkan si A, si B, saya ditapkan oleh si C dan si D? What's the point of that? Kalau Anda bermain, masa Anda juga mengingat-ingat sampai seperti itu? Way itu serius menurut saya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama dari kita bermain. Anggaplah kita sekarang bermain seperti bermain dadu ini. Ini permainan dadu. Jangan ngomong ini judi. No, ini permainan dadu. Anda main halma, Anda bermain apapun, ini banyak dipakai yang namanya dadu. What's the point of this? Dadu ini punya 6 poin, ya kan. Ada angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, dan ya angka 6 kan dadu. What's the point of this adalah tidak ada sesuatu yang bisa dipastikan itu pasti. Let's say Anda melempar dadu, pluk. Apakah Anda bisa make sure, Anda keluar angka 5 yang Anda harapkan? Ya? Kecuali Anda God of Gambler, ya Anda bisa mengatur ini keluarnya angka 5, ya kan. Tapi kalau ini Anda bukan God of Gambler, bukan Stephen Chow, ya kan. Anda bukan Choi Yun Fat, ya. Anda tidak bisa. Anda harus melakukan itu. That's it. Rolling your dice, ya itu akan keluar secara random, bisa keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan Anda bermain, Anda tidak pernah tahu hasil yang akan Anda dapatkan. Anda boleh berharap, saya kali ini bermain mau mendapatkan armbar.
Siapa yang tahu ya kan, mungkin Anda akan mendapatkan ambar seperti yang Anda bayangkan, mungkin juga Anda tidak mendapatkan ambar sama sekali tapi Anda dapat triangle. Mungkin juga Anda yang kena omoplata atau Anda yang kena Americana atau Kimura. Itu sesuatu yang tidak pasti. Always keep it playful. Anda harus tahu bahwa ada banyak sekali variabel di dalam permainan Brazilian Jiu-Jitsu. Dan apalagi kalau Anda bermainnya 2 orang, variabelnya ada 2. Si A melakukan sesuatu tindakan, si B melakukan suatu tindakan, dan itu tidak akan sama hasilnya. Resultnya bisa berubah-ubah, variabelnya akan berbeda-beda. Anda bermain dengan seseorang yang jago triangle, tapi Anda mungkin tidak kenal ya kan. Seperti saya alami, saya di Bali, saya bermain dengan orang yang baru saya kenal, misalkan ya orang itu yang jago triangle, dan saya tidak tahu orang ini jago triangle. Saya juga punya mindset yang sama, saya juga kepingin mengambil kuncian triangle, let's say. Yang terjadi apa? Variabelnya adalah 2 orang ini, saya dan teman saya yang baru saya kenal ini akan melakukan saling menyerang triangle. Siapa yang dapat tidak ada yang tahu. Siapa yang lebih jago atau siapa yang lebih tepat timingnya, ya itulah yang akan dapatkan triangle. Atau mungkin kita sama-sama nggak dapat triangle, tapi kita dapat kuncian yang lain. Nah, that's the variable. Tidak ada sesuatu hal pun yang pasti saat Anda berlatih atau Anda bermain Brazilian Jiu-Jitsu. Tetapi kalau Anda keep on playing, Anda mendapati dadu ini Anda lemparkan terus, Anda mendapatkan angka 5 misalkan. Anda coba sekali, keluarnya 1, coba lagi 2, 3. Selama Anda terus melemparkan dadu ini dan tidak pernah berhenti, Anda lempar terus, suatu saat pasti akan keluar angka 5 seperti yang Anda harapkan. That's the point. Variabel ini tentunya Anda bukan berarti Anda suatu saat kalau Anda bermain, wah saya nggak jago-jago, saya nggak berbakat Brazilian Jiu-Jitsu. No, definitely no. Yang bisa Anda lakukan adalah Anda keep on playing. Suatu saat giliran Anda pasti akan sampai. Selama apa? Selama Anda keep on playing, Anda lemparkan dadu terus, suatu saat akan muncul angka 5 seperti yang Anda harapkan. Let's say seperti itu. Tetapi sekali lagi variabel akan selalu ada di luar apa yang Anda bayangkan. Belum tentu sekali lempar Anda dapat. Ada orang yang sekali lempar, let's say dalam artian seperti Anda baru berlatih baru 3 bulan, ternyata orang ini baru 3 bulan sudah bisa mengambil ambar dengan benar. Ya, that's it. Ada orang-orang yang body type-nya mungkin pas, mindset-nya cocok, dia bisa melakukan gerakannya dengan baik dan benar, 3 bulan dia bisa melakukan ambar. Ada orang yang mungkin dia tetap keep on trying, dia mungkin butuh waktu sampai 6 bulan baru dia bisa melakukan ambar dengan baik dan benar. That's it. As long as kita nggak stop mencoba, giliran Anda pasti akan sampai. Oke, yang pertama. Nah, poin yang kedua yang kita mau bicarakan sedikit adalah mengenai kalau Anda bermain, Anda bayangkan seperti permainan sejuta umat. Apa itu? Di Indonesia, permainan catur. Kenapa bermain catur itu menarik? Karena saat Anda bermain catur dengan siapapun. Oke. Yang Anda harus pahami bahwa gerakan-gerakan dari bidak catur itu selalu sama. Yang namanya pion itu langkahnya cuma maju ke depan. Yang namanya kuda, ya kan, ini hanya bisa berjalan majunya berbentuk huruf L. 1, 2, 3, belok kiri, belok kanan. Itu yang bisa dilakukan semua orang, siapapun dia, baik dia hanya baru mulai belajar atau dia juara RT atau juara dunia sekalipun. Poin yang dilakukan adalah gerakan yang sama. Dan semua orang punya jumlah bidak catur yang sama persis. Tidak ada orang yang kalau dia juara dia punya ekstra, dia punya 2 pion ekstra. No, semua orang punya jumlah pion yang sama. Semua orang punya jumlah menteri yang sama, punya 1 raja, punya 1 ratu, semuanya sama. Dan itu seperti di Brazilian Jiu-Jitsu. Anda
Sekarang ini nggak ada namanya teknik rahasia. Yang ada adalah semua teknik itu ada untuk dipelajari oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Anda bisa buka YouTube, Anda bisa beli DVD tutorial, Anda bisa berguru kepada siapapun, semuanya open. Semua teknik itu available. Persoalannya, bedanya antara seorang yang world champion dengan seorang yang baru belajar adalah dia mengetahui kapan harus digerakkan, bagaimana caranya menggunakan, dan strateginya apa yang harus dilakukan supaya dia bisa memenangkan pertandingan catur tadi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang baru mulai belajar. Sekalipun let's say seseorang ini sama-sama mengetahui bagaimana caranya melakukan kuncian armbar, tetapi satu orang ini punya pengalaman 3 tahun lebih lama, let's say. Dia tahu bagaimana cara melakukan pancingan, bagaimana caranya dia melakukan positioning yang harus benar, pressure-nya harus benar, dan banyak hal lagi yang tidak diketahui oleh orang yang baru belajar, let's say 3 bulan. Nah, ini di sini akan berbicara mengenai pengalaman, mengenai strategi jangka panjang, mengenai jam terbang. Itu tidak bisa berbohong saat Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Orang yang punya jam terbang lebih panjang, orang yang punya pengalaman lebih, orang yang belajar lebih, dia memperhatikan, dia memikirkan strategi dan sebagainya, tentunya akan mempunyai hasil end game yang berbeda dengan orang yang belajar asal-asalan saja. Banyak orang yang tahu kok bagaimana cara melakukan armbar yang benar, tahu. Ya kan, yang tahu, yang salah juga lebih banyak tentunya, ya kan. Tapi yang orang yang tahu cara melakukan armbar yang benar banyak. Tetapi kenapa orang itu pun terkadang sulit untuk mendapatkan posisi armbar saat Anda melakukan sparring? Kuncinya adalah dia tidak tahu bagaimana, dia tidak tahu melakukan setupnya bagaimana, dan dia juga nggak tahu timingnya seperti apa. Speednya harus seperti apa, dia tanya satu set harus cepat, harus gini, tapi timingnya nggak ada, setupnya nggak ada, tentunya akan sulit untuk mendapatkan armbar. Bisa kalau melawan lawan yang tidak berpengalaman. Seperti Anda punya pengetahuan catur, seperti saya ini bukan orang yang hobi main catur. Saya bisa main catur, bisa, tetapi asal-asalan saja. Kalau saya bermain dengan orang yang pengalamannya di bawah saya atau pengetahuannya di bawah saya, tentu saya bisa menang. Tapi kok saya main dengan adik saya yang hobinya memang main catur, yang dia punya koleksi buku catur sampai berpuluh-puluh buku dan dia sering ikut pertandingan catur, ya tentunya saya bukan apa-apa. Lah bagaimana saya bisa mengalahkan adik saya? Jawabannya cuma satu, saya harus menambah pengetahuan saya harus nambah skill bagaimana caranya bermain catur dengan baik dan benar. Itu 2 poin yang menurut saya menarik yang bisa dipelajari oleh siapapun yang ingin belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Yang pertama, Anda harus belajar untuk bersabar. Yang kedua, Anda harus belajar mengetahui bahwa semua hal itu ada yang namanya variabel. Tapi as long as Anda tetap mencoba, Anda bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Dan yang ketiga, tentunya Anda harus punya strategi, Anda harus belajar lebih dalam lagi, harus lebih mengetahui dari hanya sekedar tahu bagaimana cara melakukan teknik di Brazilian Jiu-Jitsu. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya ada di Bali dan saya memang khusus datang untuk berlatih Brazilian Jiu-Jitsu dengan Prof. Niko. Ya, tentunya itu akan membuat saya punya pengalamannya lebih, saya punya teknik yang lebih, skill ya tentunya menurut saya pasti akan meningkat setelah saya pulang dari Bali. Dan seperti itu, keep on training guys, keep on learning, belajar dengan baik, belajar dengan benar, dan yang pasti please, let's play, keep it playful, don't be too serious with Brazilian Jiu-Jitsu. Okay, this is life. Okay, sabar and let's play. Okay, keep on training and hope to see you on the mat. Os.